Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat dosen Ibu Zahira Jannataini MPD selaku dosen mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir. Baik, saya mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yaitu sejarah perkembangan ilmu tafsir. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan kami dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Mas Rahatul Umah. Yang kedua ada Bapak Muhammad Rasul. Yang ketiga ada Bapak Harun Ihjar. Dan yang keempat ada Bapak Anwar Sadat. Baik, izin Ibu Zahira, kami kelompok 2 mau mempresentasikan mengenai sejarah tafsir. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu sejarah perkembangan ilmu tafsir, alangkah lebih baiknya kita akan menjelaskan dulu apa itu tujuan dari pembelajaran mengenai sejarah perkembangan ilmu tafsir ini. Yang pertama yaitu memahami pengertian tafsir. Nah, sebelum kita membahas sejarah perkembangan tafsir, saya akan sedikit menjelaskan apa itu pengertian dari tafsir. Dan selanjutnya yaitu mengetahui sejarah perkembangan ilmu tafsir dari masa Rasulullah hingga masa modern. Nah, pada topik kali ini, karena kita mengangkat topik sejarah mengenai perkembangan ilmu tafsir, maka di sini tujuan pembelajarannya yaitu pasti mengetahui supaya kita mengetahui bagaimana sejarah perkembangan ilmu tafsir itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu mengenal tokoh-tokoh mufassir dan karya besarnya. Nah, selain mengetahui sejarah perkembangan ilmu tafsir, penting juga bagi kita untuk mengenal siapa tokoh-tokoh mufassir dan beserta karya-karya besarnya. Dan selanjutnya yaitu menganalisis corak perkembangan tafsir dari masa Rasulullah hingga masa modern. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai sejarah perkembangan ilmu tafsir, yuk kita belajar dahulu apa itu pengertian dari tafsir. Nah, tafsir berasal dari kata yang berarti membuka dan menjelaskan. Dalam istilah, tafsir adalah ilmu, yaitu di mana ilmu untuk memahami makna Al-Quran, baik mengenai ayat-ayat hukum, akidah, maupun yang berisi petunjuk hidup. Yang pastinya hal itu berkaitan langsung dengan kalam Allah. Nah, dalam hal ini yaitu kedudukan ilmu ini sangat mulia di antara cabang-cabang dari ilmu Islam yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kita pada pokok poin presentasi kali ini yaitu mengenai sejarah perkembangan ilmu tafsir. Nah, dalam perjalanan sejarah ilmu tafsir dapat dibagi dalam beberapa periode penting. Yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masa sahabat. Yang ketiga, pada masa tabi'in. Yang keempat, ada masa tadwin atau kodifikasi. Selanjutnya yaitu masa modern dan kontemporer. Mohon maaf, kita ke nomor 5 dulu ya, masa perkembangan klasik. Dan selanjutnya yaitu masa modern dan kontemporer. Nah, yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu kita harus mengetahui dulu pada periode berapa. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW ini, yaitu pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Lalu siapa tokoh utamanya? Nah, karena pada masa Nabi Muhammad SAW jelas ya, tokoh utamanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya kita pada karya. Pada masa Nabi Muhammad SAW ini tidak ada karya atau kitab yang tertulis.
Kenapa? Karena pada masa Nabi Muhammad SAW tafsirnya adalah bersifat lisan, yaitu sabda, perbuatan, dan ketetapan. Lalu selanjutnya yaitu mengenai karakteristik. Pada masa Nabi Muhammad SAW, tafsirnya lebih bersifat otoritas, yaitu bersumber langsung dari wahyu dan sunnah. Selain itu juga, penjelasan hukum mengenai hukum zakat, sholat, haji, itu mengenai bahasa dan asbabun nuzul ya. Nah selanjutnya, pada masa Nabi Muhammad ini karakteristik tafsirnya itu tidak ada perbedaan penafsiran. Oke, selanjutnya kita pada masa yang kedua yaitu masanya sahabat. Nah, pada masa tafsir pada masa sahabat ini periodenya itu pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah setelah Nabi wafat. Nah, pada masa sahabat ini ada beberapa tokoh utamanya, yaitu di sini ada Ibnu Abbas. Dalam hal ini Ibnu Abbas sebagai turjuman Al-Qur'an. Selanjutnya ada Ibnu Mas'ud dan yang ketiga ada Ubay bin Ka'ab. Nah, pada masa sahabat ini karyanya pun sama, yaitu belum tertulis. Ini sama pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu karyanya belum tertulis, karena tafsir itu masih ditransmisikan secara lisan, belum dibukukan. Nah, untuk jelasnya mengenai karakteristik sejarah tafsir pada masa sahabat, yaitu berdasarkan ajaran Nabi. Untuk bahasanya masih menggunakan bahasa Arab murni dan juga masih menggunakan asbabun nuzul. Nah, yang kedua yaitu pada masa sahabat, tafsir ini lebih sederhana dan fokus pada makna literal. Dan selanjutnya yaitu pada tafsir masa sahabat ini bisa menjadi rujukan oleh generasi tabi'in. Oke, lanjut. Sejarah perkembangan yang selanjutnya yaitu pada masa tabi'in. Nah, pada masa tabi'in ini periodenya itu pada akhir abad ke-1 Hijriyah sampai awal abad ke-2 Hijriyah. Nah, mungkin dari masa tabi'in ini lebih terstruktur ya. Untuk tokoh utamanya sendiri ada Mujtahid, Ikrimah, Atta, yaitu Madzhab Makkah. Ada juga Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Nah, di sini beliau adalah merupakan madhab dari Madinah. Selanjutnya ada Alqamah, Masruq, dan As-Sabi. Beliau adalah madhab dari Kufah. Nah, untuk karyanya sendiri, meskipun pada masa tabi'in ini sudah ada perkembangan daripada masa sebelumnya, yaitu pada masa sahabat. Kenapa? Karena pada masa tabi'in ini riwayat tafsirnya itu sudah mulai dihimpun, namun belum sistematis karena masih awal-awal ya. Nah, mengenai karakteristik tafsir pada masa tabi'in, nah di sini sudah mulai ada lahir madhab ya. Ada madhab tafsir Makkah, Madinah, juga Kufah. Dan pada masa tabi'in ini pula mulai masuk riwayat yaitu Isra'iliyat. Namun masih dominan dengan tafsir Bi'al-Ma'sur. Baik, selanjutnya yaitu pada masa keempat ada masa tadwin, yaitu masa kodifikasi. Pada masa kodifikasi ini terjadi pada abad ke-2 sampai ke-3 Hijriyah. Nah, untuk tokoh utamanya sendiri di sini ada yaitu At-Tabari, yang kita ketahui bahwa At-Tabari ini wafat pada tahun 310 Hijriah. Nah, karya penting pada masa kodifikasi ini ada Jami' al-Bayan an Ta'wil al-Qur'an. Nah, dalam hal ini pada masa kodifikasi ini tafsir lebih berkarakteristik ya, yaitu tafsir mulai ditulis secara sistematis. Selanjutnya dari riwayat lisan menjadi karya tertulis. Jadi sudah mulai ada perkembangan yaitu daripada masa sahabat tabi'in dan sekarang kodifikasi sudah mulai ke karya tertulis.
Nah, yang ketiga yaitu tafsir bil riwayah, itu yang masih menjadi dominan. Oke, yang kelima yaitu sejarah perkembangan tafsir pada masa klasik. Pada masa perkembangan klasik ini terjadi pada abad ke-4 sampai 9 Hijriah. Nah, di sini ada tokoh dan karya utamanya, yaitu diantaranya ada Al-Jassas, di mana Al-Jassas mempunyai karya Ahkam Al-Quran, yaitu dalam di sini yaitu beliau lebih ke fikih ya. Selanjutnya ada Al-Qurtubi. Nah, Al-Qurtubi ini mencetuskan karya yaitu Al-Jami' Ahkam Al-Quran. Nah, ini juga sama, mengikuti Al-Jassas, itu aliran fikih ya. Selanjutnya ada Al-Zamakhsyari. Al-Zamakhsyari sendiri ada karya utamanya yaitu Al-Kasyaf, di mana beliau itu lebih ke lugawi dan adabi untuk aliran ilmunya ya. Selanjutnya ada Fakhr al-Din al-Razi. Di sini tokoh utamanya yaitu Mafatih al-Ghaib. Nah, untuk rujukan ilmunya juga beliau yaitu di sini ke lebih falsafi dan kalami. Dan terakhir ada Al-Qushairi Ibnu Arabi. Nah, beliau mengeluarkan karya utamanya yaitu tafsir sufistik. Nah, karakteristik tafsir sendiri pada masa perkembangan klasik ini yaitu merupakan keemasan tafsir ya. Kenapa? Karena akhirnya pada masa perkembangan klasik ini muncul berbagai corak tafsir. Ada fikih, ada lugawi, ada falsafi, ada kalami, juga ada sufistik. Sehingga ini merupakan masa-masa keemasan, masa kejayaan pada sejarah perkembangan tafsir itu sendiri. Nah, selain itu juga pada masa perkembangan klasik ini sudah dipengaruhi yaitu ada perkembangan ilmu-ilmu Islam lainnya. Oke, selanjutnya yaitu masa modern dan kontemporer. Pada masa modern dan kontemporer ini yaitu terjadi pada abad ke-19 sampai 21 Masehi. Nah, dalam hal ini tokoh dan karya utamanya ada Muhammad Abdu dan Rosid Rida Tafsir Al-Manar. Nah, di sini beliau rujukannya yaitu rasional dan sosial. Yang kedua ada Sayyid Qutbi fi Zilal Al-Quran. Beliau merupakan pencetus ideologis revolusioner ya. Nah, selanjutnya ada Fazlur Rahman. Fazlur Rahman ini karya utamanya yaitu merupakan hermeneutika double movement, yaitu lebih ke moral dan kontekstual. Nah, pastinya jika kita berbicara mengenai karakteristik tafsir pada masa modern dan kontemporer ini pastinya lebih berkembang ya ketimbang pada masa klasik. Kenapa? Karena pada masa modern dan kontemporer ini lebih bersifat kontekstual, tematik, dan hermeneutis. Selain itu juga pada masa modern dan kontemporer sudah bisa menjawab isu-isu kontemporer mengenai demokrasi, HAM, gender, pluralisme, ekologi, juga sains. Jadi di sini lebih penafsirannya pun lebih terbuka. Kenapa? Karena di sini sudah lebih berkembang ketimbang pada masa-masa sebelumnya. Selain itu juga penafsirannya pun lebih terbuka, lebih rasional, dan juga lebih aplikatif. Oke. Baik. Demikian Bu Zahira juga teman-teman untuk presentasi mengenai sejarah perkembangan ilmu tafsir dari saya, perwakilan dari kelompok 2, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zahira Jannateni, Magister Pendidikan selaku dosen dari mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir. Mohon maaf jika pada presentasi pada kelompok 2 yang diwakili oleh saya ada kekeliruan, ada kekurangan.
Mohon bimbingan dan arahan, juga ilmu dari Ibu Zahira Jannataini, MPD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.